Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Fitri Lestari, nomor absen 21 dengan nomor induk mahasiswa 18382062. Di sini saya akan memberikan kritisi terhadap jurnal dengan judul Komunikasi Politik dan Pencitraan. Analisis teoritis pencitraan politik di Indonesia oleh Kamarudin Hasan. Dari jurnal yang ditulis oleh Kamarudin Hasan, ada perbedaan terhadap realita pada saat ini. Terdapat pada jurnal halaman 22 paragraf ketiga. Menurut saya, isi tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat ini. Mengapa saya berbicara seperti itu? Karena berkaca pada sekarang, tidak ada sejarahnya pemimpin Amerika Serikat benar-benar merangkul merakyat dan jujur. Karena pada kenyataannya mereka hanya menjadikan politik sebagai adu domba, hanya demi kepentingan pemerintahannya sendiri. Bahkan politik pencitraan yang mengiringi liberalisasi politik yang dikemas dalam demokrasi ini sudah diterapkan di Indonesia adalah impor dari Barat, terutama dari Amerika Serikat. Dalam konteks perpolitikan Indonesia, disadari atau tidak, politik pencitraan di Indonesia menjadi fragmentasi yang sering dilakoni oleh partai-partai peserta pemilu. Fragmentasi semakin menguat seiring dengan berubahnya wajah perpolitikan di Indonesia. Nah, kepada sistem politik multipartai di tengah-tengah masyarakat yang masih mengetahui atau masih melekat pengetahuannya terhadap partai-partai lama. Di sini, partai-partai baru yang bermunculan berupaya meraih simpatisme dari masyarakat dengan membangun pencitraan agar mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, partai baru menampilkan berbagai macam wajah yang kesannya menguatkan kehadiran mereka adalah sebagai katalisator positif bagi peningkatan aspirasi politik masyarakat. Benar. Pencitraan politik merupakan propaganda untuk menaikkan popularitas serta elektabilitas para calon pemimpin saat ini. Nah, jurnal yang diterbitkan tahun 2009 ini perlu adanya revisi kembali, mengingat pencitraan politik di Indonesia sedang ramai dibicarakan. Nah, banyak tokoh-tokoh politik yang hanya bicara omong kosong saja tanpa mereka sadari banyak janji-janji yang mereka katakan, namun janji tersebut belum dilaksanakan sampai sekarang. Nah, benar adanya memang pencitraan politik sangat dibutuhkan, terutama pada masa-masa kampanye. Namun aktivitas politik yang hanya mengedepankan pencitraan politik tanpa diiringi kualitas diri politik pada akhirnya hanya nihilisme yang berdampak pada publik itu sendiri. Pada halaman 23 paragraf ketiga terdapat sosok pemimpin. Namun di sini saya tidak berani menyebutkan namanya. Sosok ini yang katanya peduli terhadap rakyat, khususnya terhadap rakyat kecil. Justru pada saat masa kepemimpinannya sekarang malah mengkhianati rakyatnya sendiri. Dia mulai melupakan ucapannya serta janji-janjinya dan malah mulai pro-komunis. Nah, selanjutnya dari jurnal ini masih terdapat penjelasan mengenai calon partai politik atau calon partai peserta pemilu yang melakukan pencitraan politik.
Sebenarnya, politik memang diperlukan dalam pelaksanaan pencalonan. Namun, jika pencitraannya terlalu dramatis, misalnya ada seorang calon partai politik mengatasi masalah banjir, dan yang lebih amatirnya hingga memeriksa gorong-gorong atau selokan. Nah, jika masyarakat ya yang tidak terlalu tahu atau tidak terlalu peduli pada politik, mereka akan berpendapat bahwa perilaku tersebut merupakan calon yang benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Lain responnya dari masyarakat yang sudah paham betul mengenai pencitraan politik. Yang perlu saya kritisi dalam jurnal ini adalah bahwa penulis Kamarudin Hasan hanya terfokus pada satu sudut pandang saja. Kamarudin Hasan tidak mengungkapkan Kamarudin Hasan hanya mengungkapkan sisi positif dari tokoh-tokoh pemimpin itu saja, tidak pada sisi negatifnya. Misalnya, bagaimana masyarakat mengetahui calon pemimpin yang benar-benar layak untuk memimpin atau sebaliknya. Karena pada dasarnya publik yang tidak terlalu peduli mengenai politik hanya menelan mentah-mentah apa yang mereka konsumsi, tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengulik fakta-fakta yang sebenarnya. Akhirnya, publik hanya mengetahui apa yang disampaikan oleh para calon yang disampaikan oleh penulis, tanpa publik sadari bahwa terdapat ketimpangan yang terjadi dalam pencitraan politik khususnya di Indonesia. Demikian kritik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.